Misalkan ada dua titik A dan B, ditarik sebuah garis berwarna biru. Nah, ini yang disebut dengan tali busur. Berarti tali busur AB. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 6 SD tentang lingkaran. Khusus pada video kali ini kita akan fokus membahas tentang unsur-unsur pada lingkaran. Sebelum lebih detail kita bahas unsur-unsurnya, Anda patut tahu apa itu definisi dari lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Kalau saya ibaratkan visualisasinya sebagai berikut. Ini adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama dari titik merah ini. Jadi kalau saat ini kita tarik garis ya, dari titik merah ini ke kumpulan titik tadi ya, akan berjarak sama. Nah, terus ya, ini jaraknya pasti sama. Nah, titik merah ini yang ada di tengah lingkaran ini disebut dengan pusat lingkaran. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali benda-benda yang permukaannya itu berbentuk lingkaran. Contoh misalkan jam dinding, ini permukaannya berbentuk lingkaran. Isolasi, kemudian roda yang terbuat dari kayu, kemudian uang logam, cincin, kemudian kipas angin, dan masih banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita yang permukaannya berbentuk lingkaran. Ya, seperti contoh-contoh berikut ini. Sekarang kita bahas tentang unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, titik pusat lingkaran, yaitu titik yang berada di pusat lingkaran. Kalau pada gambar ini, ya, titik yang dimaksud sebagai pusat lingkaran adalah titik O, ya, yang berwarna merah. Kemudian yang kedua, unsur berkaitan dengan tali busur, yaitu ruas garis dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Misalkan ada dua titik A dan B, ditarik sebuah garis berwarna biru. Nah, ini yang disebut dengan tali busur. Berarti tali busur AB. Kemudian misalkan contoh lain, ada titik C dan D pada lingkaran. Kita tarik garis. Ini juga disebut dengan tali busur. Berarti CD, ya. Kemudian ada juga E ke F. Ini juga disebut dengan tali busur, ya. Kemudian misalkan ada titik G ke F, ini juga disebut dengan tali busur. Nah, G ke F ini juga tali busur. Jadi pada satu lingkaran itu tali busurnya banyak sekali teman-teman sekalian ya. Kemudian yang ketiga, diameter, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, garis berwarna biru ini adalah tali busur. Namun kalau ada keterangan melalui titik pusat, berarti EF itu adalah diameter, teman-teman sekalian. Jadi memang diameter berkaitan erat dengan tali busur. Tali busur yang melalui titik pusat disebut dengan diameter. Maka pada gambar ini diameternya adalah garis EF. Kemudian yang keempat adalah jari-jari, yaitu ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik pada lingkaran. Misalkan ada titik H pada lingkaran ya. Kalau kita tarik garis O ke H ya, ini disebut dengan jari-jari. Ada titik D pada lingkaran, kita tarik dari O ke D, ini juga disebut dengan jari-jari. Kemudian ada titik C pada lingkaran, kita tarik garis, ini juga disebut dengan jari-jari. Jadi pada gambar ini jari-jarinya ada 3, yaitu O, H, O, D, O, C. Panjangnya pasti sama. Kemudian unsur yang kelima adalah busur, yaitu garis lengkung yang merupakan bagian dari lingkaran. Garis lengkung yang dimaksud di sini adalah F ke H ya. Ini kan lengkungan ya. Berarti boleh ditulis FH, kemudian di atasnya ada garis lengkung. Nah, kemudian ada juga di sini ya EH. Nah, EH juga sama ya. Adalah busur dari lingkaran, garis lengkungannya ya. Kemudian ada istilah juring. Apa itu juring? Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur ya. Nah, ini teman-teman sekalian disebut dengan
juring, ya. Disebut dengan juring, dibatasi oleh dua jari-jari. Contoh yang lain misalkan DOF. Nah, ini adalah area yang termasuk juring. Contoh misalkan EOH, ini juga disebut dengan juring. COE, ini juga disebut dengan juring. Jadi daerah yang kita sebutkan tadi itu adalah juring pada lingkaran. Kemudian istilah berikutnya ada tembereng. Apa itu tembereng? Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh satu busur dan tali busur lingkaran. Jadi dibatasi oleh satu busur. Berarti misalkan di sini EH ya, tali busurnya EH, dan tali busurnya EH juga, namun garis lurus ya. Beda antara busur itu kalau garis lengkungnya, kemudian kalau tali busur itu garis lurus. Nah, yang disebut dengan tembereng adalah yang berwarna hijau ini. Dibatasi oleh EH sebagai tali busur dan busur EH. Jadi yang berwarna hijau ini adalah tembereng. Kemudian yang terakhir adalah apotema. Apa itu apotema? Jarak terpendek antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Misalkan kita tarik sebuah garis ya di sini, O ke I ya. Nah, OI inilah ya yang disebut dengan apotema, jarak dari tali busur ya ke pusat lingkaran. Gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Oke, teman-teman sekalian, kita review ya dari gambar ini. Titik O disebut dengan titik pusat. Kemudian titik A, B, dan C adalah titik pada lingkaran. Jadi kalau pas tepat di pinggirnya ini berarti disebut dengan titik pada lingkaran. Kemudian AC, ya ini garis lurusnya AC disebut dengan tali busur. Kemudian AB, nah A ke B karena melalui titik pusat berarti disebut dengan diameter. Kemudian OA, nah ini OA. Kemudian OB, ini OB. Kemudian OC, ini OC, maka OA, OB, dan OC disebut dengan jari-jari. OD, nah disebut dengan apotema. Kemudian garis lengkung AB, ya ini garis lengkung AB. Nah ini garis lengkung AB itu disebut dengan busur. Atau garis lengkung AC. Nah, ini juga disebut dengan busur. Garis lengkung BC juga disebut dengan busur. Kemudian yang berwarna merah ini areanya disebut dengan juring ya, diapit oleh dua jari-jari. Kemudian berwarna hijau disebut dengan tembereng ya, diapit oleh tali busur dan busur AC. Bagaimana teman-teman sekalian? Bisa ya diikuti ya? Baik. Agar Anda semakin memahami dari konsep unsur-unsur lingkaran yang sudah kita bahas sebelumnya, di sini ada 8 soal ya, 4 soal ya sebagai berikut ya, Anda bisa kerjakan. Kemudian 4 soal terakhir sebagai berikut. Jadi soal-soal yang ada di video ini bisa Anda kerjakan teman-teman sekalian. Baik, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan membantu meningkatkan pemahaman Anda tentang unsur-unsur lingkaran. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.